Selamat pagi sobat-sobat teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat sempurna. Rekan-rekan teruna, mari kita baca serta renungkan firman Tuhan pada pagi ini untuk kita terapkan di hari lepas hari. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas hadirat-Mu. Pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kami bisa menerapkannya di hari kehidupan kami, Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-29. Menyatakan, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepada pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Warga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang rekan-rekan teruna lakukan jika ketidakadilan itu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Pasti kita akan memberontak. Pasti kita akan menyatakan hak dan kewajiban kita ketika kita tidak diadili, Sama seperti Paulus, ya rekan-rekan. Meskipun ia menderita bagi Kristus, namun kepala pasukan Romawi memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan. Paulus menyatakan haknya sebagai warga negara Romawi. Kewarganegaranya diperoleh sebagai berdasarkan kelahirannya. Paulus berani bertindak karena mengetahui dengan jelas haknya sebagai seorang warga negara. Kita pun harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Kadang-kadang kita enggan untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak kita karena tidak ingin buang-buang waktu, sementara tidak ada jaminan untuk kepastian penyelesaiannya. Jadi rekan-rekan, kita tuh harus berani menyatakan, ya. Apalagi tema kita pada pagi ini, bertindak tidak melanggar aturan.
ketika kita mendapat masalah, ketika kita diintimidasi, kita harus bertindak. Tetapi ingat, jangan melanggar aturan. Ya, rekan-rekan. Karena kalau misalkan kita melanggar aturan, pasti kita akan mendapat hukuman juga. Rekan-rekan, namun kita harus ingat bahwa memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara tetap membutuhkan hikmat dari Tuhan. Hikmat, tanggung jawab, dan mengikuti pimpinan Tuhan, rekan-rekan. Jangan seperti banteng yang liar. Maksudnya apa, Kak, banteng yang liar? Kita seruduk sana, seruduk sini tanpa memikirkan kedepannya nanti kita akan seperti apa, apakah kita melanggar aturan atau tidak. Ya rekan-rekan. Dan juga kita harus meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa bertindak tanpa melanggar aturan. Karena bila hak kita tetap diinjak-injak dan ketidakadilan tetap kita terima, walaupun kita telah memperjuangkannya rekan-rekan, kita perlu meneladani Yesus, yaitu mengampuni mereka yang telah menganiaya kita, rekan-rekan. Jadi kita harus berusaha mempelajari diri kita seperti Rasul Paulus yang bertindak dengan memberitakan tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan meneladani sifat Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas apa yang kami baca serta kami renungkan, kiranya bisa kami terapkan di kehidupan hari lepas hari. Bagaimana kami bisa belajar seperti Rasul Paulus, belajar bertindak tanpa melanggar aturan Tuhan Yesus, serta menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Tuhan Yesus. Teladani kami ya Tuhan Yesus, agar kami juga bisa mengikuti sifat yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami dari pagi sampai malam nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Tetap semangat, junjung tinggi hak-hak dan kewajiban kita, dan selamat ulang tahun kepada Tentara Nasional Indonesia.